Saya bekerja di Cendana Giri, ngumpul-ngumpulkan uang. Untuk bisa ngumpul ada banyak usaha yang saya jalani, termasuk Sengon. Tapi ternyata di Sengon saya ketipu 130 juta. Di saat itu saya sama sekali tidak punya apa-apa, down. Dari mulai ketipu 130 juta di Sengon, yang akhirnya membuat saya hidup down. Saya mengenal dunia perjudian yang sangat mengerikan. Meskipun menurut saya saat itu bisa mengembalikan uang yang 130 juta itu yang saya kumpulkan dari sebelum saya menikah. Tetapi ternyata dengan mengenal dunia perjudian semakin memperburuk keadaan, sehingga hidup saya tidak tertata, rumah hilang, mobil hilang, sepeda motor terjual. Karena dunia perjudian, akhirnya istri merasakan kecewa berat dengan perilaku 3 hari 4 hari nggak pulang, tidak ngurusi anak, tidak ingat rumah, tidak menjalankan kewajiban. Aku wis ora kuat meneh, Mas, yen kaya ngene carane. Sak sabar-sabare bojo, ya mesti ana batese. Yo aku pancen luput, Dik. Ngapurane. Sesuk ora bakal tak baleni meneh. Wis kaping piro sampean ngomong kaya ngono? Nganti apalan bosen aku. Sampean ora mesake aku lan anak-anak, mung golek kesenengane dhewe. Wis, aku mulai wae nang wong tuaku, Mas. Hus, aja ngomong ngono. Aja ngasih ngerti wong tua babagan iki. Sampean isin, nanging kok ora tau isin marang aku lan anak-anak. Ngapurane yo, Dik. Wis dadi keputusanku, Mas. Dik. Akhirnya sempat terjadi perpisahan sama istri. Anak 2 itu kemana-mana tidak naik motor, tapi bahasa Jawanya dicengklek. Itu yang membuat saya benar-benar harus bisa berubah. Semua harus berhenti. Sampai di situ pengalaman Fajar, semoga bisa lebih baik ke depan. Itu yang menjadikan saya berhenti dari dunia perjudian. Sudah benar-benar kapok. Saya sangat ingat, tertanam di benak saya nasihat dari ibu di saat rumah saya sudah terjual. Saya kembali ke rumah ibu. Iki kanggo sinau urip mulih. Iling-ilingo, iki mergo kabeh tumindak luputmu. Kudu diadepi kanthi tetep. Yen membantu ngopeni loro anakmu, ibu isih kuat. Nanging pikirana carane kanggo nata uripmu meneh. Saya sangat berterima kasih kepada ibu di saat saya benar-benar jatuh. Ibu yang paling tahu perasaan saya, ibu yang mensupport saya sehingga saya bisa sampai sekarang. Setelah nasihat dari ibu, saya dapat rezeki uang sejumlah 2.100.000 yang dalam benak saya pikiran mau tak lanjutkan buat modal judi, apa beli motor karena memang tidak punya motor sing rego murah-murahan, atau tak sedekahke buat orang yang lebih membutuhkan. Karena di situ saya merasa jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa saya seolah-olah jauh dan tidak terkabulkan. Tidak tahu, akhirnya pilihan jatuh ke yang ketiga. Uang 2.100.000 saya sedekahke buat anak yatim piatu,
buat orang tua jompo yang tidak punya saudara, buta, tapi sholat sama ngaji tetap jalan terus. Termasuk saya saudara kepada ibu, karena saya juga minta doa restu supaya dalam perjalanan hidup saya benar-benar bisa berubah. Akhirnya meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya lego, lilo, ikhlas. Itu menjadikan saya seperti ini. Mungkin doa dari mereka itu benar-benar sampai kepada yang di atas, sehingga dalam perjalanan hidup saya kembali ke jalan yang benar. Tanpa disangka ada teman, setelah sodako tadi ada teman itu butuh uang menjual KTA kaset. Saya berpikiran dengan usaha jualan kaset mungkin bisa mendapatkan penghasilan yang tiap hari. Saya beranikan diri nembung sama adik, yang padahal sebelum ini saya bilang untuk pinjem 50.000 saja biasanya nggak dapat, karena tahu karakter saya sebelumnya penjudi. Mungkin takut seolah-olah nantinya dengan memberi pinjaman 50.000 itu untuk modal judi. Yang terakhir, karena memang ada yang mau jual KTA kaset, saya beranikan diri kembali nembung. Arep gawe apa to Mas duwite? Arep tak nggo modal usaha, tenan. Aku arep noto uripku meneh. Nanging aku lagi ora nyekel duit je Mas. Tulungi tenan aku. Wis to, mengko tak cicile. Mbuh piye carane? Iki engko tak nggo tuku kaset VCD. Tak nggo dodolan pasar. Ketoke kok prospeknya apik. Sampeyan lak ya durung tau duwe pengalaman dodolan kaya ngono to. Akeh saingane lho. Akeh sing dodolan. Pancen. Mengko tak jajale. Mosok yo ora payu to? Nanging dibelekke tenan lho, Mas. Iya. Aku saiki lagi ora nyekel duit. Iki BPKB motorku dienggo wae kanggo jaminan utang. Nanging sampean kudu tanggung jawab. Aja nganti motorku ilang. Sing duit tunai wae ora ono apa? Ora ono, Mas. Wis nganggo kuwi. Nanging sampean kudu tanggung jawab. Oh ya wis. Matur suwun ya. Akhirnya benar BPKB saya pinjam, saya masukkan ke bank buat modal kaset, tak angsur. Inilah bukti nyata keseriusan saya untuk menata hidup yang lebih baik. Setelah BPKB yang dipinjami adik keluar, angsurannya selesai, saya bisa beli motor satu yang harga murah-murah. Sambil saya pakai, coba saya tawarkan ke teman, ke Facebook. Alhamdulillah laku, nyari lagi, tak kumpulkan, akhirnya berkembang, beli 2, beli 3. Benar-benar saya merasakan saat yang sulit, tapi bagi saya membahagiakan, karena saya mungkin iki dalane aku. Sampai saya harus ke Semarang, ke Jogja, sangu helm naik bis, beli motor, tumpaki, nanti dijual lagi. Itu saya tawarkan sambil saya tetap jualan kaset.
Jadi sambil saya jualan kaset, pegang HP, saya tawarkan ke teman, saya tawarkan ke Facebook. Ada yang japri, laku, nanti saya cari lagi. Nggak terasa setelah dari 2011 bertahun-tahun itu, saya punya pandangan untuk bisnis yang lain. Saya ngageni kembang api, juga di lapak sebelah dari yang kaset. Yang kaset saya teruskan untuk dibantu rewang, karyawan. Dan itu tidak berhenti di situ. Motor tetap akhirnya berkembang, tambah terus. Yang akhirnya klik di angan-angan saya bahwa saya bisa fokus di sepeda motor. Ini jalan saya untuk jadi pedagang sepeda motor. Setelah usaha jual beli sepeda motor berjalan dan saya merasa klik bahwa itu sudah jadi passion saya memutuskan untuk beranikan diri mengontrak tempat di pinggir jalan, meskipun itu kecil-kecilan, sebuah dealer yang kecil. Saya kasih nama Unta Merah. Kenapa Unta Merah? Unta Merah mengambil sejarah dari Rasulullah atau dari masa lalu bahwa kendaraan paling mahal ataupun terbaik saat itu adalah unta merah. Karena unta merah satu buat beli unta biasa itu dapat 30 ekor. Jadi memang kesannya lain, tapi itu yang menjadikan saya bahwa saya juga harus berhati-hati dalam bertransaksi. Jadi rem saya untuk mendapatkan hasil yang barokah. Alhamdulillah sampai sekarang unta merah bisa dikatakan cukup besar untuk di wilayah Temanggung, dengan omset satu bulannya rata-rata 100 unit per bulan. Saya bersyukur unta merah bisa berjalan, tidak lepas juga dari bantuan Karisma yang sudah mau percaya bermitra dengan unta merah. Karena penjualan unta merah tidak hanya dari cash atau tunai, tapi juga membantu masyarakat yang membutuhkan kendaraan. Kalau dia cuman punya uang muka, itu sangat terbantukan dengan Karisma. Saya sampai detik ini masih berterima kasih sekali kepada Karisma, karena Karisma juga yang ikut mendukung besarnya unta merah. Dari kisah inspiratif Mas Fajar Sodik, owner dealer unta merah, merupakan bukti konkret dari manfaat bersedekah. Jika hidupmu ingin bahagia, bersedekahlah. Bersedekah itu bukti syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta. Bisa menolak munculnya penyakit, dapat memudahkan kita mencari rezeki yang halal, harta yang kita infakkan akan kekal di sisi Allah SWT, dan melipat gandakan pahala. Bahkan, orang yang sudah meninggal pun ingin kembali hidup hanya untuk bersedekah. Karena harta yang kekal itu sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Baitul Mal KSPPS Karisma sebagai LAS MKU mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kemaslahatan umat. 5 program kami disalurkan untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sosial, kesehatan, dan dakwah. Salurkan Ziswaf Anda di sini. Baitul Mal KSPPS Karisma menghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kemaslahatan umat. KSPPS Karisma, sahabat pemberdayaan umat.